Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Gangsariasi dengan MPM 1804020002. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul audit pemasaran. Definisi audit pemasaran. Apa sih audit pemasaran itu? Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematis, independen, dan periodik untuk menentukan bidang, masalah, dan peluang. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam audit adalah lingkungan, objek, strategi, dan aktivitas pemasaran untuk melihat masalah dan kesempatan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemasaran dari perusahaan atau unit bisnis. Adapun karakteristik dari audit pemasaran ada 4. Yang pertama, komprehensif. Audit pemasaran tersebut mencakup semua aktivitas pemasaran yang relevan dan bukan sekedar melihat masalah pemasaran dalam ruang lingkup yang sempit. Yang kedua, sistematis. Audit pemasaran harus melibatkan tahapan diagnosis yang telah disusun berdasarkan dengan logika atau merupakan suatu rangkaian langkah terintegrasi dengan baik. Yang ketiga adalah independen. Audit pemasaran yang baik harus dilakukan secara objektif dan tidak biasa. Yang keempat adalah periodik. Agar suatu audit pemasaran benar-benar berguna untuk memperbaiki kinerja pemasaran dari perusahaan tersebut, suatu audit harus dilakukan secara berkala. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan audit pemasaran yaitu untuk mencari dan mengidentifikasikan masalah-masalah atau ancaman-ancaman pemasaran yang mungkin akan atau sedang dihadapi oleh perusahaan dan membuat sebuah perencanaan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan menghilangi masalah-masalah tersebut, sehingga diharapkan aktivitas pemasaran dapat lebih berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan akhir audit pemasaran adalah untuk mendapatkan profil dari lingkungan bisnis yang mempengaruhi perusahaan dan profil dari faktor-faktor internal yang terdiri dari strategi, taktik, dan nilai. Sedangkan manfaat yang dapat kita peroleh dari diadakannya audit pemasaran ini adalah hasil audit dapat memberikan sebuah gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih diperlukan perbaikan. Adapun manfaat dalam audit pemasaran. Yang pertama, memberikan suatu evaluasi yang independen yang tidak bias terhadap program-program pemasaran, termasuk strategi, penawaran, dan kreativitas suatu perusahaan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan dalam meningkatkan dan menghasilkan saran-saran dan ide-ide yang spesifik serta bagaimana memperbaikinya. Yang ketiga, identifikasi tersebut termasuk beberapa cara untuk memperbaiki respon pemasaran. Yang keempat, memberikan sebuah perusahaan itu ide-ide baru yang segar, teknik-teknik untuk masa yang akan datang. Yang kelima, membantu perusahaan secara periodik dalam menganalisis upaya pemasaran, membuat suatu revisi pendekatan pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, tipe audit pemasaran. Tipe audit pemasaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, audit fungsional atau vertikal, merupakan audit yang dilakukan beberapa tahap
aktivitas dari Departemen Pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang kedua, audit menyeluruh atau horizontal, yaitu yang dilakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Yang selanjutnya, ruang lingkup audit pemasaran. Ada 6 ruang lingkup audit pemasaran. Yang pertama, audit lingkungan. Pemasaran audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi terhadap perusahaan. Audit ini mencakup lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua, audit strategi pemasaran, yaitu audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Yang ketiga, audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk mengelola informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Yang kelima, audit produktivitas. Pemasaran audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau nilai analisis yang lain dalam pemasaran. Yang keenam, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, dan promosi. Yang selanjutnya, audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Apa sih yang terdapat di dalam lingkungan mikro itu? Lingkungan mikro itu terdiri dari kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Berikut ini adalah para pelaku utama dalam lingkungan mikro, yaitu perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, dan pesaing. Selanjutnya adalah lingkungan makro. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan makro itu? Lingkungan makro merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategi pemasaran. Lingkungan ini meliputi lingkungan alam, demografi, teknologi, politik, dan budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.